kamu gak akan pernah bisa lepas dari aku, Sekar. Sampai aku benar-benar bisa ngebuang kamu jauh dari Satria. Bella, nggak bisa apa dia tuh diam aja, nggak usah banyak tingkah ngikutin aku. Bang, ayo kemana? Bang, mobil bang, tengah gimana bang? Rasain kamu, Sekar. Makanya jangan coba-coba main-main sama Bella. Mbak! Astagfirullahaladzim. Mbak! Mbak gak apa-apa? Maaf, Mbak. Jangan kamu pikir aku nggak akan balas semua perbuatan kamu ya, Bel. Aku nggak akan diam. Aku nggak bakal diam jadi perempuan lemah seperti yang kamu pikirin. Hai guys, sekarang lihat deh, aku lagi ada di studio game yang aku bikinin untuk siapa? Yap, untuk suami aku tercinta. Hai. Thank you ya sayang, makasih ya. Lihat deh, bagus kan? Mbak, cukup deh. Kalian itu nggak pernah tahu isi rumah tangga aku. Kita itu ngekos bukan karena kita nggak punya uang ya atau kesulitan, tapi kita itu memang lagi nabung untuk rumah kita. Karena suami aku yang tercinta ini ngajarin aku untuk hidup sederhana. Ya kan, sayang? Sayang, udahlah. Nggak usah ditanggapi. Namanya juga netizen. Maha benar. Yang mau tahu kehidupan orang lain. Udah, nggak usah ditanggapin. Enggak. Kalau nggak digituin, mereka tuh bisa seenaknya ngata-ngatain kamu terus. Lagi pula, gimana kalau kita itu pindah ke apartemen, sayang? Iya, biar kita buktiin ke orang-orang kalau kita ternyata juga bisa hidup lebih enak. Pindah ke rumah, pindah ke apartemen, ya kan? Tapi sayang, kamu ada uangnya kan? Ada? Kamu butuh berapa? Aku transfer 500 cukup nggak? Cukup? Aku udah transferin 500 juta untuk suami aku tercinta. Makasih sayang. Oh, sayang, video podcast yang kita syuting 2 hari yang lalu itu udah kamu edit kan? Maaf sayang. Belum. Loh, kok belum sih, sayang? Soalnya narasumbernya tuh nanyain terus. Ya mungkin aja dia tuh butuh uang. Ayo dong sayang, ini kan udah 2 hari. Kenapa sih? Kamu tuh pengen banget episode kali ini cepat tayang? Kamu suka ya sama dia? Oh, atau karena dia lebih keren dari aku? Sayang, cukup ya. Kita tuh masing-masing punya tugas. Aku yang nyari narasumber, aku yang wawancara, tapi kamu yang ngedit. Kok kamu malah kayak gini sih? Kenapa? Kamu mau tampar aku? Ayo tampar. Tampar, Mas. Maaf ya, maaf aku hilaf. Udah cukup. Ya aku hilaf. Kamu benar-benar nggak berubah. Nggak pernah berubah sama sekali. Sayang, kamu maafin aku ya. Aku hilaf sayang. Kamu maafin aku ya. Ya sayang, maafin aku sayang. Aku hilaf sayang. Lihat deh, emang kos-kosan sini campur ya? Kok ada cowok sama cewek pelukan gitu? Dengerin aku. Dasar nggak tahu malu ya? Wah, bahaya nih. Mereka sudah mengotori lingkungan perumahan ini. Iya, iya kan?
Kita masuk aja. Suasananya sepi sekali. Tapi ada suara seperti orang sedang mengaduk minuman. Padahal malam itu aku sedang jaga sendirian di ruangan. Lu serius amat sih? Ngapain lu? Apaan sih bang? Susah deh. Lagi seru tahu. Emang dunia arwah kurang serem buat lu? Apaan sih? Ya, maaf. Nggak lucu ya? Awas lu, gua balas nanti baru tau rasa. Marah-marah aja. Emang lagi nonton apa sih? Serius banget nonton sendirian? Apa sih itu? Nggak usah kepo. Ya udah, aku minta maaf nih 2 kali buat kejadian tadi sama yang sebelumnya. Jujur aku nggak bermaksud bikin kamu terpojok, nggak bermaksud bikin kamu jadi nggak enak hati ataupun nuduh kamu. Ya udah, kalau nggak bermaksud, gak usah dilanjutin masalahnya. Ya gimana nggak mau dilanjutin masalahnya, kamunya aja masih marah. Mau saya marah-marah kek, mau saya kesel kek, suka-suka saya lah. Satria! Ya, malah pelukan lagi rese lu. Enakan maunya lu nih sih begitu. Bangun. Sempatan lu ya, mancing ikan di air keruh. Rasain. Buset dah, malah kejar-kejaran tuh bocah berdua. Ya elah. Oke. Ya. Sayang, aku kan udah kasih kamu uang banyak. Kenapa kamu nggak beli mobil aja sih? Kenapa kita harus naik motor? Sayang, naik mobil itu nggak bisa sat-sat. Ya, terus sisanya mana uangnya? Ada, aku simpen. Nggak percaya banget kamu sama suami. Yaudah, yuk. Kita ketemu narasumbernya. Udah yuk. Sayang. Narasumbernya cowok. Namanya Sekar. Mana ada sih cowok namanya Sekar? Lagi pula kalau narasumbernya cowok kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain, aku juga sama kamu terus kan? Udah deh. Sebaiknya aku jangan terlalu keras sama Carmila. Karena aku masih butuh duit dia untuk kebutuhanku yang lain. Sekar kenapa sih? Sekar. Tunggu. Tunggu dulu dong. Kenapa sih? Ini Mbak Carmila sama Mas Ruben kan ya? Yang ada di podcast Waror itu? Iya. Kamu suka nonton podcast kita ya? Iya Mbak, saya suka banget nonton podcast kalian. Ini ngapain Mbak sama Masnya kesini? Ada keperluan apa di rumah sakit? Biar saya bisa bantu ketemu sama dokternya. Jadi gini, kita tuh berdua mau ketemu sama Suster Sekar. Saya suka sekar. Oh, ada perlu apa ya? Jadi gini, tadi siang itu ada nelpon ke podcast kita. Terus dia bilang kalau Suster Sekar itu punya banyak pengalaman selama dia kerja di rumah sakit yang horor-horor gitu. Emang bener ya? Iya, kadang sih. Ya, kadang di rumah sakit suka ada yang ganggu. Ya udah. Aku balik ke kantor aja deh. Dianggap ganggu soalnya. Bentar. Kenalin, saya Carmila. Ibda Satria. Dan ini suami saya, Ruben. Please bilang kalau ya ini suka sama kamu ya. Ibda Satria. Ruben. Salam kenal.
Ini pacar saya, Suster Sekar. Dia kerja di sini. Jadi gimana, Sus? Bersedia kan jadi narasumber kita? Bersedia apa Mbak? Tapi saya baru pulang nanti Mbak. Ada shift malam soalnya sampai jam 10. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita podcastnya di cafe yang 24 jam aja dekat sekitar sini pasti ada kan? Nanti saya bisa share lokasinya ya. Ya, boleh Mbak. Halo guys, selamat malam. Selamat datang lagi di podcast horor aku. Dan malam ini saatnya kita merinding bareng lagi. Dan kali ini aku kedatangan narasumber aku yang baru. Dia seorang suster di salah satu rumah sakit. Namanya Suster Sekar. Dia akan membagikan cerita horornya selama bekerja di salah satu rumah sakit ini. Halo Suster Sekar. Sus, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Suster kerja di rumah sakit? Lumayan lama Mbak. Oh Yesus, ini udah gak asing lagi ya, kita udah tahu semuanya kalau rumah sakit itu salah satu tempat sarangnya setan. Emang benar ya Sus? Kayaknya serem banget ya disebut sarang setan. Ya, tapi emang sih ada beberapa kali kejadian horor di rumah sakit. Boleh ceritain gak Sus? Jadi malam itu, saya sama teman saya ke kamar mandi. Teman saya masuk ke toilet, saya cuci tangan di wastafel. Nah, terus tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya. Saya bingung dong, karena kan kita sama-sama lagi di kamar mandi. Nah, akhirnya saya ketuk lah pintu toiletnya. Tapi teman saya nggak nyaut. Saya panggil namanya juga nggak nyaut. Nah, akhirnya saya angkat, terus dia bilang dia baru sampai di ruangan. Terus saya buka pintu kamar mandinya, kosong, nggak ada orang. Biar lebih serem lagi, gua bantu ini. Biar kelihatannya mengerikan gitu. Nah, ini apa? Wah, Serem kagak nih kalau gini? ada apa nih? Guys, ini beneran ya guys. Kita ini nggak ada setting-settingan, tapi lampunya kedap-kedip sendiri. Ini ada apa ya? Apa jangan-jangan makhluk yang tak kasat mata itu sekarang lagi ada di sini ya? Aduh, capek banget ya Allah. Sayang, apa-apaan sih Mas? Bisa nggak sih Mas? Izinin aku istirahat, aku capek. Kamu nolak aku ya? Kamu selingkuh? Mas, aku tuh capek Mas. Kan bisa besok. Lagi pula tuh kita tiap hari bareng-bareng. Mana ada waktu aku untuk selingkuh? Kamu jangan pikir aneh-aneh deh Mas. Udah. Kalau emang kamu nggak selingkuh, kamu layani aku dong. Kita dapat aja sama kamu. Hei. Berani-beraninya ya kalian berdua ngekos tanpa ikatan pernikahan. Kalian berdua jangan mengotori daerah kami dengan zina. Pak, Bapak salah paham Pak. Kita berdua itu udah nikah Pak. Udah diikat aja Pak RT, mereka berdua. Bikin kapok Pak RT. Biar warga semua tahu kelakuan mereka berdua. Pak RT, saya mohon Pak RT. Ini tuh nggak seperti yang kalian pikir semua. Stop. Jangan lain hakim sendiri. Kita serahkan aja mereka ke polisi. Ada apa ini? Kami sedang menggerebek pasangan mesum, Pak Polisi. Ya betul. Ruben, Carmilla, ada apa ini? Ruben ini beneran suami saya. Tapi memang kita berdua belum nikah secara negara. Terus kita tinggal di kosan itu biar kita irit. Karena kita berdua lagi nabung untuk bangun rumah kita. Bapak Ibu betul itu? Kalau saran saya, seharusnya sebelum kalian tinggal bersama, kalian bikin laporan ke Pak RT supaya tidak menjadi fitnah. Saya janji.
Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan kami tidak akan mengganggu ketenangan warga. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya Bapak Ibu, Pak RT, bahwa mereka ini adalah suami istri. Saya harap nggak ada lagi nih tindakan anarkis, apalagi sampai main hakim sendiri. Mengerti ya Bapak Ibu ya?